Hai pemirsa, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Senang sekali hari ini Lia Gisti bisa hadir untuk menjumpai pemirsa dengan memberikan informasi dan juga nanti kita akan membahas seputar dunia perfilman tentunya. Di mana lagi kalau bukan di On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Tapi sebelum itu, ini pasti pemirsa setia On The Screen ini pasti bingung gitu ya. Kok ada yang beda di On The Screen? Kok hostnya ganti? Kakak Ilmaku kemana nih gitu pasti ya mikirnya ya. Tapi tenang aja, karena mulai hari ini Lia akan dengan setia menemani pemirsa On The Screen dengan membagikan informasi dan juga membahas seputar dunia perfilman tentunya bersama dengan konten kreator yang berbakat dan berasal dari kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan ngomongin tentang kreator film nih ya, seperti biasa On The Screen telah menghadirkan narasumber yang ini tuh datang dari luar kota, dari jauh. Ada siapa sih? Mending langsung aja kita panggil ya. Silahkan masuk narasumber dari Bengkel Sinema Indonesia. Halo, selamat sore. Pak atau Mas nih manggilnya nih? Bebas aja. Mas boleh, Pak boleh, silahkan Ibu Nina dan juga Mas Seno ya, boleh mic-nya? Oh iya. Oke, silahkan. Biar suaranya Pembagian. masuk ya, oke. Gimana kabarnya teman-teman dari Bengkel Sinema Indonesia? Alhamdulillah lagi lincah-lincahnya. Lagi lincah-lincahnya ya. Anak kecil kalau baru usia berapa kan lagi seru-serunya ya. Iya, ini kelihatan ya dari mukanya ini lagi seneng nih kayaknya nih. Ada apa nih? Ini berarti langsung on the way dari Tegal. Dari Cirebon kita. Dari Cirebon. Ya. Aduh, dari Cirebon pemirsa, ternyata gimana perjalanan? Macet? Kalau tol nggak macet, Mbak. Nggak macet. Tol nggak macet. Berarti lancar ya, Lancar demi On The aja Screen ya, Demi On The langsung Screen kita langsung datang ke sini pemirsa. Oke. Nah, habis syuting Cirebon langsung kita jalan ke langsung Pekalongan. aduh, gitu. terima kasih sekali ini sudah meluangkan waktunya ya. Oke, pemirsa setia On The Screen ini pasti sudah tidak asing dengan teman-teman dari Bengkel Sinema Indonesia Bosen ya. ya malah. Aduh, enggak dong. Bosen Ini ya, Pak, sering keluar. Kita keluar. karena mereka juga cukup sering warawiri di On The Screen dengan membawa karya film terbarunya. Nah, kali ini ada karya film terbaru apa nih? Episode ini kita mencoba membuat semacam joke yang sebenarnya sudah ada di masyarakat tuh, Mbak. Oke. Kita kemas ulang, kita kemas ke joke-joke itu menjadi sebuah tayangan ya yang insya Allah mendidik gitu. Mendidik dan juga menghibur ya, mendidik pastinya. dan menghibur, Oke. menggelitik tentunya. Menggelitik tentunya. Oke. Iya. Karena konsep tayangan dan konsep konten kan itu menghibur gitu ya. Iya, pasti. Gitu. Dan kita kali ini menyajikan episode apa ya, Mbak ya? Dosa. Oh iya, Kemedep Kedip dosa. Dosa. Kedip dosa. Kalau bahasa Jawanya kedep dosa gitu. Ini gimana filmnya pemirsa? Kita nonton bareng-bareng dulu ya, Yap. boleh ya? Karena bikin penasaran filmnya. Ini dia pemirsa film Kedip Dosa. Astagfirullahaladzim.
rezeki aja kedep ya Allah, rezeki ya Allah, aja kedep. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, rezeki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa nepenekan sih. Nenek mudun. Tiba. Nggih Pak Ustadz. Bisa wis tua, gede, kaplak, penekan kayak kue sih. Dikongkon emak nebangi wit pelem Pak Ustadz. Soalnya wis rungsep. Oh, tapi ya dangpan penekan kayak kue, mbok ya nggo katok, aja pelontosan kayak kue, delok setan tuh. Nggih Pak Ustadz. Niki bar adus dikongkon emak. Gedine ora sempet katokan. Oh, ya wis, aja dilangi maning, kon dudu bocah cilik maning, kon wis prawan. Keh, tak buin duit nggo tuku katok. Keh. Nggih Pak Ustadz, matur suwun. Mak. Apa dongen gemboran bae? Mak, ata dinen duit kaning Pak Ustadz, Mak. Sih, bisa nek ujuk-ujuk wis dengan duit. Akeh nemen maning. Iya, Mak. Niki kan ata konman nebangi pelem, tapi atak lalen, ora katokan. Terus niki Pak Ustadz lewat, Mak. Ata dinen duit, jare kon nggo tuku katok. Ya wis mana? Berarti kira rezekine kawan. Ya wis, Mak. Atapan atus maning, miki kena getah pelem, lengket soale. Anak nyong, bocah wingi, si cilik, orang sautan menenek uwit, oleh duit 300.000. Kue bocah si cilik. Berarti dong nyong sing menek bisa oleh luwih akeh ya. Jajal esuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, monggo pinarak Ustadz. Ya, Mak. Tahun baru slepore anyar ya Pak Ustadz. Iya, Mak. Ini kas cukur. Mas untung. Oh, sing nemburune sama siji Tegel, Dit. Iya, Mak. Ning kana cukurannya apik. Keh, deleng keh. Kayak artis Korea ya, keh. Iya, Dit. Mangkana jere cukurane apik, murah maning. Ki ceritane Ustadz par cukur maring ngendi? Ya maring maneh, wis anjuk ngene. Siana apa Dit? Kayak rumput nyong diparani Ustadz. Mau nyong lagi pancukur liwat omah sini pojokan sing ana wit peleme. Siana apa Dit? Lah wong bocah wadon, prawan, ayu, menek wit pelem, roke cekak, tapi ora katokan. Waduh. Terus katong kabeh. Terus mau cukur. Ya weruh. Wong katon kabeh sapu cuke sabung kotek. Tih, kayong seker ya ngurut jeruane perawan. Lah ya kuwe, Mak. Pan dideleng dosa, ora dideleng eman-eman. Karane be rezeki, Mak. Sika, rezeki apa nek? Kue arane maksiat, Dut. Ya ora, Mak. Sing arane maksiat kuwe tatapan kedua, tapi deng tatapan pertama kuwe arane rezeki. Sih, berarti mau belinya sepisan tok. Iya, Mak. Pisan, tapi ora kedap-kedap, nganti matane perih. Dan kedap dosa sih, Mak. Iya ya, Dut. Mak, dongen kayak anaknya siapa sih, Mak? Ayu nemen kayak bidadari. Kayang minat, Dut. Iya, Mak. Niki bae ketemu sedalat, ngilung raine, kayong adem. Sih, adem piman. Iya, Mak. Raine adem nemen, seolah-olah ingin ku ajak berkembang biak. Yalah, Ustadz, jebule pikirannya bisa ceruwek ya. Ustadz kan juga manusia, Mak.
Ya wes, engko tak toko kena. Kowe anake sapa? Iya lho, Mak. Iya, kalem sih, Dut. Ya wis, Mak. Nyon tak balik dhisik, tak liwat mono maning. Sapa ngerti lagi penekan. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya Allah. Ih, Pak Ustadz. Baca ayat kursi anak apa? Kayak huruf kuntilanak. Wis tua, gede, kaplak. Penekan mana mudun? Bisane wis tua, kaplak kayak gue, menek-menek uwit sih. Ceritanya lagi nebangi uwit, Det. Endah rapi, padang, dipandang enak, Det. Mancelasi ya mancelasi. Tapi aja dasteran tok kayak kue. Lo katok ya kenal. Weruh, Det. Ya weruh, wong gambreng kayak kue. Aku jadi malu. Tali aku oleh duit ora, Det. Ya oleh, wong arane sedekah, ora tua ora enom. Keh, Lah, dening samene, Det. Singgo apa samene? keh, kue nggo tuku silet, nggo cukur. Oke pemirsa, tadi kita baru saja telah menyaksikan film Kedap Dosa. Kedap Dosa. Oke, sebelum kita lanjut nih membahas tentang film, mungkin nih teman-teman on the screen ada yang belum tahu Bengal Cinema Indonesia itu production house ya? Ya, Bengkel Sinema Indonesia itu rumah produksi perusahaannya. Oke. Sudah berbadan hukum dan alhamdulillah tahun ini kita masuk sebagai salah satu dudika di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Yang berarti kita selain komersial memproduksi film dan iklan TV, kita juga punya tanggung jawab moral untuk mendidik dan membersamai sekolah-sekolah SMK jurusan film sinematografi ya. Iya. Oke. Kalau dulu multimedia, kemudian berubah menjadi sinematografi dan televisi. Oke, berarti memang sudah dari lama ya Bengkel Sinema Indonesia ini ya? Iya, Bengkel Sinema dari tahun 2012. 2012. Oke. Dan ini film Kedap Dosa ini film keberapa, Pak? Aduh. Saking banyaknya ya sampai lupa nih film keberapa pemirsa. Jawabannya aduh, karena lupa. Aduh, saking banyaknya. Jadi ada sih Mbak. Jadi kan kita memang di Bengkel Sinema itu ada tim-tim ya. Kemudian ada tim khusus yang dia setiap minggu harus memproduksi konten, harus memproduksi film-film pendek untuk hiburan buat masyarakat gitu ya. Kebetulan kita juga ada channel YouTube gitu kan. Oke, Jadi, boleh YouTube-nya? Oh boleh. YouTube-nya ada di Guyonan Ngapak Tegal ada, kemudian untuk yang komersial ada di Bengkel Sinema Indonesia channelnya. Kemudian untuk yang kerjasama kita dengan Kementerian Pariwisata ada di Piknik Indonesia. Oke. Kemudian kerjasama kita dengan Kementerian Pertanian ada di Hydroponic Center. Banyak ya ternyata pemirsa ya. Aduh, ini mau saya sebutin semua bisa sampai pagi ini Mbak. Ini berarti semuanya isinya film-film karya dari Bengkel Sinema dari Indonesia. Keren sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Tepuk Bengkel tangan, Sinema. tepuk tangan untuk kita sendiri. Ya. Kita yang tepuk tangan. Ini bentuk apresiasi juga untuk Bengkel Sinema Indonesia karena sudah berhasil menciptakan karya film terbarunya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini nih, film Kedap Dosa. Itu dapat ide dari mana? Idenya. Ya, ini kan karena komedi ya. Lucu ya ini ya filmnya ya. Jadi begini, sometimes itu saya
saya produser, saya juga sutradara. Saya hobinya itu malah nongkrong di lesehan gitu loh, Mbak. Oke. Oh, saya nggak malu gitu. Oke, iya. Cuma kadang mesti lihat-lihat dulu ada wartawan nggak nih. Oh, enggak. Gitu. Baru Takut saya paparazi nongkrong. ya. Baru saya nongkrong lah. Di situ saya nongkrong, saya kadang suka ada kan bapak-bapak tukang beca gitu kan, atau masyarakat biasa yang dia bercanda tuh. Nah, sebenarnya itu hasil nguping, Mbak. Hasil Iya. nguping. Jadi saya pura-pura aja ngopi, tapi kuping saya ke sana gitu. Ngedengerin tuh mereka Bener. joke-nya apa aja, terus baru kalau misalnya masuk, oh iya. Terus nanti saya tulis di WhatsApp, saya kirim ke tim kreatif ya, saya kirim ke tim kreatif. Nanti besok paginya sudah jadi skenario. Langsung dieksekusi gitu Iya. ya. Oke. Ini Bu Nina Iya. dan juga Mas Seno. Mas Seno ya Allah, Mas Seno. Ini berarti Bu Nina, Jomblo, Mbak. aduh coba boleh ya Mas nanti ya di belakang layar ya. Siap. Ini Bu Nina berarti main juga di film ini ya. Iya. Sebagai Emak biasa. emak Emak. ibunya ini Pak Ustadz. Bukan. Tetangganya. Oh Pak Ustadz. tetangganya, Iya. oke. Ini gimana Bu setelah main ini? Ini berarti film keberapa Bu Nina? Lupa Lagi pemirsa saking banyaknya Iya, filmnya. Setiap minggu tadi kita selalu produksi, jadi keberapa ya? Lupa. Oke lupa. Gimana Bu setelah memerankan film ini? Ya, kalau saya sih ya biasa ya Pak. Karena Sudah terbiasa ya Sudah Ibu ya? Ada terbiasa. kesulitan gak Ibu? kesulitan paling ya kalau misalkan ada teks yang lupa, itu paling itu aja sih kesulitannya. Teks aja ya. Iya. Berarti semuanya aman gitu. Aman, Sudah terbiasa. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kalau Mas Seno ini sebagai apa di sini? Sebagai berikut. Sebagai berikut. nih. Kayak berikutnya itu ya sebagai kameramen lah. Oh ini Mas Seno nih ngelawak nih sukanya nih ya. Dan Ini tukang lucu semua belum? Kayaknya salah pilih nih on the spot. Ini On the spot on the screen ya. Salah pilih. tit gitu ya Malah pemirsa. ya. Oh iya, nanti ditut gitu. gitu di tit gitu. Oke Mas Seno sebagai kameramen. nggih. Ini film keberapa Mas Seno sebagai kameramen? Ya kalau diceritain Lupa ya, lagi. ya, Sama Mbak, dia sama. selalu ngikut. Selalu. Saya pinjamin jari. Sampai saya pinjamin juga boleh deh. kurang. Jadi pun kurang ya Mas. Dari film keberapa ya Bu? Lupa Sen. Lah makanya Nanti tak hitung dulu Mbak. yang nyuting aja lupa aja yang main. Aduh, gimana Mas? Ada kesulitan nggak selama proses pengambilan gambar nih di film ini? Kalau kesulitan sih mungkin sedikit sih ya. Cuman kalau misalkan secara ngobrol dengan sama-sama kameramen ya paling kenanya misalkan mau autofocus orangnya goyang-goyang. Goyang-goyang. Mesti itulah. Berarti diulangin lagi. Ya harus terutama ini samping Ini Bu Nina nih bisa aja nih. Berarti lancar ya prosesnya ya. alhamdulillah. Kemarin lancar. syutingnya panas-panas tuh gimana nih? Ya jurus Terus menantang matahari. Jurus PU-nya suruh megangin payung. Suruh pegangin payung. Waduh, berarti sudah ada job desk-nya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi kalau syuting tuh panas-panas gitu tuh, yang paling utama sering hilang adalah sutradaranya, Mbak. Nyari yang adem ya. Sutradaranya pasti ngilang, begitu dicari ketemunya di tempat kopi. Nah, siapa tuh sutradaranya? Saya. Siapa? Ini nih, Iya. ini Ya, nih kalau pemirsa, panas-panas ini yang tuh, pakai topi ini. aduh. Jadi kalau saya udah percaya karena kita continuity untuk produksi continue terus ya. Akhirnya tim sudah jadi dan jadi saya udah percaya begitu udah produksi just go on aja. Gitu. Oke, let it flow gitu ya. Betul. Oke, dong. ngikutin alur aja. Ini kira-kira untuk film kali ini puas nggak dengan hasilnya? Puas dong, pasti dong. Bercerita tentang kepuasan. Aduh, nafasnya kok kayak gitu. Kan kita cerita puas nih. Iya, Puas gimana nih? ratingnya. Puas. Oke. Kalau di film ini memang alhamdulillah kita ada. Jadi gini, kepuasan saya sebagai sutradara adalah karena saya bisa menarik orang yang dia sama sekali nggak ngerti masalah dunia film, tapi dia bisa berperan dengan baik. Oke. Gitu. Ada
emak dua itu kan, ada dua emaknya yang kita setting. Emak yang satunya itu dia sama sekali nggak ngerti masalah dunia film. Tapi begitu masuk di peran ini dan penjiwaannya bagus gitu loh Mbak. Jadi itu sudah tantangan, begitu berhasil bangga juga kita gitu. Oke, kan. seperti itu. Iya. Oke, kita tahan dulu, kita istirahat dulu sebentar. Ada yang mau lewat nih ya, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa, masih menyaksikan On The Screen bersama saya Lia. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Bengkel Sinema Indonesia. Ya, sekarang nih kita masuk pembahasan mengenai produksi. Karena film itu kan tidak jauh dari proses produksinya. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan dari Bapak Sutradara. Mungkin proses produksinya ini gimana Pak? Dari awal, apa yang harus dipersiapkan nih? Ya. Kalau proses produksinya tadi saya sampaikan bahwa karena kita sudah terbiasa ya, jadi semuanya mengalir saja, sudah jelas. Paling begitu jadwalnya hari Sabtu, ya udah hari Sabtu adalah waktunya kita ngonten gitu. Kita bilangnya ngonten, bukan produksi film karena udah tiap Sabtu ya. Syuting pagi jam 4 sore harus sudah selesai gitu. Jadi mau nggak mau kecuali ada adegan malam gitu. Jadi hajar terus gitu ya. Kalau proses produksinya kita sama seperti teman-teman di rumah memproduksi film lain ya, tetap kita bikin skenario, kemudian ada bikin storyboardnya, kemudian tetap kita melalui proses seperti itu gitu. Kemudian ada reading, rehearsal, ada semuanya. Cuman karena semuanya udah pro gitu, kecuali yang baru ya. Jadi semua proses bisa kita lewati dengan cepat gitu. Oke, karena sudah terbiasa ya udah terbiasa. Kita briefing jam 9 pagi sampai jam 10 sambil ngopi. Terus habis itu 10 kita udah on cam gitu. Oke. Itu berarti kurang lebih berapa hari proses semuanya sampai selesai? Jam 10 sampai jam 4 sore. 1 hari? Iya. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk teman-teman dari Bengkel Sinema. Sebenarnya teman-teman di rumah juga sama deh kayaknya deh Mbak. Kalau produksi cepet banget gitu, kecuali kita produksi film-film yang setnya itu kita banyak mengambil set yang berbeda ya. Akhirnya kita banyak movementnya, kemudian banyak berpindah lokasi sampai kemudian kita membangun set gitu. Dan keuntungannya di lingkungan studio kita itu kompleksnya itu kayak komplek film gitu, jadi sudah untuk frame-nya itu udah bagus. Jadi kita tinggal ini sebelah sana, ini sebelah sini, kayak gitu loh Mbak. Terset gitu ya. Jadi kita sebenarnya diuntungkan oleh itu gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, nah baru bisa ditanya berapa hari, karena kita nanti nyiapin setnya, kita nyiapin macam-macam gitu. Persiapannya lebih banyak lagi. Karena itu sudah ready, akhirnya tidak ditanya berapa hari tapi berapa jam. Berapa jam? Proses syutingnya. Lah dari nanti jam praktis kita mulai syuting jam 10 sampai dengan 4 sore. Seperti kemudian, orang kerja ya, ini ya syutingnya. Ya karena memang kalau udah jam 4 ya udah mereka sudah fingering untuk pulang. Pulang yuk. Iya udah gitu kan. Lah nanti tinggal malamnya editor yang sip malam pada ngedit, paginya jadi. Lah nanti hari Senin masuk ke meja saya review dulu. Kalau misalnya ada koreksi ya nanti saya pasti kembali lagi ke tim produksi untuk direvisi. Nanti kalau sudah fix, saya udah ACC, nanti baru bisa naik tayang kayak gitu. Oke, seperti itu. Santai Mbak kerjanya sambil ngopi. Tapi jangan diikutin pemirsa, bener jangan diikutin. Kalau bisa jadi pegawai negeri, berangkat pagi pulang sore pakai dasi gitu, jangan ikut-ikutan kita. Tapi justru ini kan bisa menghasilkan karya-karya baru tentunya ya untuk penikmat film begitu. Nah, untuk perannya sendiri nih, Pak Sutradara. Ini pemilihan perannya gimana? Bu Nina juga main di film ini. Nah, ini proses pemilihannya gimana? Adakah proses casting kah atau screening? Jadi gini, kenapa semua proses itu bisa kita lewati dengan cepat ya. Yang pertama, kita setiap hari ketemu. Kebetulan teman-teman yang selalu bermain itu adalah karyawan di Bengkel Sinema Indonesia. Jadi tiap hari ketemu. Kayak Bu Nina tiap hari ketemu saya gitu. Gasak-gasakan bahasa Pekalongannya apa ya? Bercandaan. Guyonan. Itu bahasa Indonesia. Oh iya, guyonan ya. Iya. Guyonan.
gasak-gasakan, obrol-obrolan gitu ya tiap hari itu. Akhirnya kan kita udah tahu, oh ini karakternya begini nih. Jadi kalau saya mau bikin cerita itu bukan cerita kita, bukan kita bikin cerita dulu kemudian orangnya kita nyari casting mencari sesuai dengan skenario. Kalau ini prosesnya terbalik. Karena kita udah tahu masing-masing, maka bikin ceritanya yang ngikutin karakternya yang sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu bikin crew call, kita nggak perlu bikin callingan lagi karena sumber dayanya sudah ada. Kecuali untuk yang baru-baru gitu. Bintang tamunya gitu. Kayak kebetulan bintang tamu untuk di film ini ada 2, emak sama anaknya, yang diperankan sama emaknya itu Mbak Umi, kemudian pemeran anaknya Mbak Ata. Hari ini mereka nggak bisa karena lagi ada syuting gitu. Ini berarti sesuai karakter Bu Nina. Ini karakternya Bu Nina gimana? Berarti sesuai ya sama filmnya? Cerita karakternya galak. Berarti Bu Nina ini nggak mendalami peran tapi memang diri sendiri, seperti itu ya? Menjadi diri sendiri. Susah loh Mbak menjadi diri sendiri. Berubah Ultraman. Kayak Ultraman. Ini Mas Seno ya, benar ya? Mas Seno ini emang gitu ya ternyata ya. Nah ini gimana? Naksir. Jomblo loh Mbak. Nanti kalau itu belakang layar aja ya. Belakang layar ya. Mas editor nanti di cut ya Mas. Tadi ngomongin tentang peran, kok perannya nggak diajakin ke sini? Yang Mbak Ata sama Mbak Umi ya Mbak, lagi ada syuting juga hari ini. Ada syuting, Nah ngomongin tentang produksi film nih ya, biasanya tuh nggak lepas dari satu hal ini, budget. Boleh kita ngomongin budget ya? Di spill sedikit gitu. Mungkin pemirsa On The Screen ini ada yang pengen memulai produksi film tapi bingung masalah budget gitu. Mungkin bisa di spill sedikit. Atau nggak ada budget sama sekali? Budget. Sebenarnya kalau misalnya mau bercerita budget itu dengan kita yang backgroundnya perusahaan mungkin agak berbeda dengan yang umum ya Mbak. Iya. Karena kalau kita tinggal bikin skenario, breakdown, kemudian begitu muncul budget udah diajuin aja, udah turun, selesai. Oke, udah langsung. Tanda tangan. Iya kan? Ayo, tapi gitu. kalau misalnya untuk yang komunitas itu kan harus bekerja keras. Iya, betul. Nah, makanya kalau cerita budget dengan kita mungkin agak berbeda gitu. Cuma dulu kita sempet gitu ya. Kita sempet produksi film yang waktu itu untuk Bea Cukai Kepabean nasional ya, kita pengen bikin film yang serius gitu ya, film yang serius. Nah itu memang kita kayak gitu. Jadi pemirsa, teman-teman yang mau bikin film itu awalnya kita bikin dulu, dimatengin dulu ide ceritanya mau bagaimana, bikin sinopsisnya, habis itu bikin proposalnya. Ya. Nanti kalau udah ada proposalnya, jangan lupa di proposal itu disampaikan film teman-teman itu pesan moralnya apa gitu. Kalau misalnya pesan moralnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang mau dimintain duit, budget, dimintain proposal, oh ya pasti ACC. Kadang kan kita suka ngaco Mbak. Kita bikin film tentang olahraga nih, kok malah mintanya ke pengajian gitu kan, nggak masuk ya, atau ke perusahaan yang dia tidak ada urusan dengan olahraga gitu. Nah itu kadang yang suka ngaco. Jadi kalau misalnya bikin proposal teman-teman disesuaikan, bahkan kadang boleh kita mengubah sedikit proposal, yang penting masuk ke perusahaan itu. Perusahaannya visi misinya apa, kemudian dia bergeraknya di bidang apa, proposalnya disesuaikanlah dengan itu. Pasti ACC. ACC. Berarti beda ya antara production house dan juga yang komunitas biasa. Ya begitu. Oke. Terakhir boleh ya. Ini kedepannya ada project apa? Boleh di spill atau masih rahasia nih? Enggak, udah bukan rahasia lagi. Rahasia lagi. Kalau project film kita seperti biasa yang sudah jalan, sudah ada. Cuman ini alhamdulillah ada project baru dari Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari kementerian kita itu tadi Mbak yang saya sampaikan di depan, kita ada tugas mendampingi dan mempersiapkan lulusan-lulusan SMK di bidang multimedia, film dan pertelevisian biar mereka siap bekerja gitu. Dan kita mendapatkan jatah sekitar 12 sekolah untuk kita dampingi sampai dengan luar Jawa, sampai Batam dan Sumatera. Oh, sampai luar Jawa berarti ya. Sebenarnya dapatnya seluruh Indonesia, cuman kan banyak rumah produksi lain juga yang masuk menjadi Dudika nasional ya.
nggak cuma kita. Oke. Jadi ya berbagi. Berbagi betul sekali. Ini sebenarnya masih asik ngobrolnya pemirsa, tapi ternyata waktunya sudah habis. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ditunggu proyek selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih untuk Pak Andi, Bu Nina dan juga Mas Eno pastinya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Bengal Cinema sudah menyempatkan waktunya hadir di On The Screen. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan On The Screen. Tetap saksikan On The Screen setiap hari Minggu pukul 4:30 sore hanya di Batik TV. Saya Lia Syafa dan teman-teman Bengal Cinema Indonesia pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.